Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah sebelumnya kita membahas materi bab 1 dengan pembahasan subbab A, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana dalam merumuskan Pancasila ini telah dibahas terlebih dahulu materi bagian 1 mengenai pembentukan BPUPKI sebagai badan yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus badan yang menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan materi bagian 2 yang membahas mengenai perumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Untuk bisa mengikuti pembelajaran materi kali ini, kalian bisa buka buku paket pegangan siswa, yaitu buku paket PPKN kelas 7, kurikulum 2013, revisi 2017 pada halaman 5 sampai halaman 11 ya. Baik, kita mulai saja. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, di mana 5 dasar ini dijadikan sebagai aturan yang paling mendasar dalam mengatur tata kehidupan bangsa Indonesia. Untuk menjadi insan yang taat kepada Tuhan, menjadi manusia yang adil serta beradab, dapat bersatu, memiliki pemimpin yang bijaksana dan mengutamakan musyawarah, kemudian untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kalian bagaimana proses pembentukan Pancasila tersebut? Mari kita bahas materi bagian 2, perumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Seperti yang telah dibahas di minggu sebelumnya, bahwa badan yang merumuskan dasar negara adalah BPUPKI, di mana BPUPKI ini adalah badan yang dibentuk oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia dari keterpurukan Jepang dalam kekalahan perang melawan sekutu. Nah, pada perumusan dasar negara oleh BPUPKI diawali pada saat pidato sidang pertama, yaitu Ketua BPUPKI Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, yang menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Tokoh-tokoh pendiri negara dalam sidang pun saling mengusulkan rumusan dasar negara, walaupun memang rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, di mana pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman dari bangsa lain. Walaupun diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia itu sendiri. Usulan-usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI yang pertama, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan konsep dasar negara secara lisan dengan pidatonya dan dilengkapi secara tertulis, yaitu diantaranya sebagai berikut. Dalam pidatonya, beliau menyebutkan konsep dasar negara adalah yang pertama, peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial.
Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang konsep negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Kemudian kekeluargaan. Kemudian selanjutnya keseimbangan lahir dan batin. Kemudian selanjutnya musyawarah. Dan terakhir keadilan rakyat. Yang dimana Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, baik itu dalam golongan politik ataupun ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi harus bisa mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Kemudian pendapat selanjutnya adalah dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia merdeka, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Kemudian yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan terakhir nomor 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Awalnya kelima konsep dasar negara tersebut dinamakan Pancadharma. Kemudian atas petunjuk ahli bahasa, kemudian Insinyur Soekarno merubah namanya menjadi Pancasila, di mana Pancasila itu memiliki dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Sehingga setiap tanggal 1 Juni itu diperingati hari lahir Pancasila. Namun, perlu kalian ingat bahwa pada tanggal 1 Juni 1945, di sini isi dari Pancasila ini masih dalam proses ya. Baik, kita lanjut. Pada akhir masa persidangan BPUPKI yang pertama, untuk mengumpulkan usulan-usulan anggota BPUPKI, khususnya mengenai agenda pembahasan sidang selanjutnya, yaitu sidang BPUPKI yang kedua, maka di akhir persidangan yang ke-1 itu, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil untuk mengumpulkan usulan-usulan para anggota tersebut. Panitia kecil itu beranggotakan 8 orang, yang diantaranya sebagai berikut. Panitia kecil yang telah dibentuk tersebut bertugas untuk menampung usul-usul menyangkut Indonesia merdeka yang digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Golongan 1 yaitu menampung usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kemudian yang kedua, golongan yang menampung usul mengenai dasar negara. Kemudian yang ketiga, yaitu golongan yang menampung usul yang mengenai unifikasi dan federasi. Selanjutnya, yang keempat, golongan yang menampung usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. Kemudian selanjutnya, golongan yang menampung usul mengenai warga negara. Selanjutnya, golongan yang menampung usul yang mengenai daerah. Selanjutnya, golongan usul yang menampung mengenai soal agama dan negara.
Kemudian selanjutnya golongan yang menampung usul yang mengenai pembelaan negara, dan yang terakhir golongan usul yang mengenai keuangan. Yang kemudian selanjutnya panitia 8 tersebut membentuk kembali panitia kecil berjumlah 9 orang, dan biasanya disebut panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia tersebut beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Mr. Profesor Muhammad Yamin, kemudian Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Raden Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Mujakir, Haji Agus Salim, Kyai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Untuk dapat menghafal ke-9 anggota tersebut, kalian hanya perlu menghafalkan kata, "Wah, Kak Agus suka Yamaha Abiah." Mari kita perjelas. Wah untuk Wahid Hashim, K untuk Kahar Mujakir, Agus untuk Agus Salim, Suka untuk Insinyur Soekarno, Ya untuk Muhammad Yamin, Ma untuk A.A. Maramis, H untuk Muhammad Hatta, Abi untuk Abikusno Cokrosuyoso, dan A untuk Ahmad Subarjo. Panitia 9 kemudian mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Di antaranya sebagai berikut. Rancangan pembukaan hukum dasar tersebut oleh Soekarno diberikan nama Mukadimah, kemudian oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sandijoyo disebut Gentleman Agreement. Naskah Mukadimah kemudian ditandatangani oleh 9 anggota Panitia 9 yang dikenal dengan namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian pada sidang kedua BPUPKI, tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah dasar negara yang pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut dilakukan karena rakyat Indonesia mempunyai latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga perubahan tersebut dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan rasa persatuan, juga kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam menampung aspirasi dari perwakilan Indonesia wilayah timur, yaitu dari umat Protestan dan Katolik atas bunyi rumusan dasar negara yang pertama. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu materi Subbab B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tugas pertemuan kali ini, silahkan buatlah ringkasan materi dari materi yang telah dipaparkan. Dan untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kerjakan tabel 1.1 pada halaman 12 ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.